Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya. Sebelum kita mulai acara kita, Bu, kita berdoa dulu ya, Bu ya. Berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu-ibu, siapa nih yang masih ingat topik materi kita bulan lalu tentang apa, Bu? Iya, tentang keuangan, tentang usaha. Di antara ibu-ibu di sini nih, siapa yang sudah mempraktekkan memulai usaha di rumah? Oh, sudah banyak ya, Bu ya. Alhamdulillah, Ibu Tina. Jadi bikin keripik tempenya, Bu? Oke, bagaimana, Bu? Lancar? Iya, alhamdulillah. Semoga usahanya dilancarkan Allah ya, Bu ya. Ada ibu-ibu pun yang lain, semoga usaha yang sudah dimulainya lancar dan memberikan penghasilan tambahan untuk ibu-ibu semua. Terima kasih ibu-ibu. Oke, bulan lalu ibu-ibu kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengelola keuangan sama memulai usaha, dan alhamdulillah ibu telah mempraktekkan. Untuk selanjutnya ibu-ibu, kita akan membahas tentang kesehatan dan gizi. Khusus hari ini ibu-ibu, nih topik pembahasan kita tentang layanan kesehatan untuk ibu hamil dan setelah dia melahirkan nanti. Jadi nanti kita juga bakal membahas tentang bagaimana sih gizi ibu hamil itu. Setelah itu nanti ibu hamil itu bagaimana caranya dia memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti PKH atau mungkin Kartu Indonesia Sehat. Itu yang bakal kita bahas nanti, Bu ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya, di antara ibu-ibu di sini ada nggak, Bu, yang lagi hamil sekarang? Iya, Ibu Ana. Ibu Ana berapa bulan, Ibu? 2 bulan. Sehat, Ibu? Alhamdulillah, semoga kehamilannya sehat terus ya, Bu ya. Jadi nanti Ibu, materi kita ini sangat bermanfaat untuk Ibu Hana. Bisa langsung dipraktekkan sama Ibu Ana nanti sekarang karena dia lagi hamil. Tapi ibu-ibu yang lain juga nggak perlu berkecil hati. Berarti kalau untuk saya nggak perlu dong, Bu. Kan saya udah tua, nggak mungkin hamil lagi. Buat ibu mungkin yang tidak perlu, tapi buat anak ibu, ibu-ibu nanti bisa membagi ilmunya nanti kepada anaknya. Anak gadis, punya anak gadis di rumah, Bu? Iya, jadi nanti mungkin ibu bisa manfaatkan nanti untuk anak gadis ibu kalau dia sudah menikah, hamil. Jadi bermanfaat untuk cucu-cucu ibu. Dah, oke ibu. Sekarang dengan teman ibu di samping, ibu ceritakan, ibu itu pengennya anaknya seperti apa sih? Ingin anaknya seperti apa sih ibu gitu. Kayak Ibu Ana, nanti kalau anaknya lahir, Ibu Ana pengennya anaknya seperti apa. Jadi Ibu Ana nanti menceritakan ke Ibu Tini, Ibu Tini menceritakan lagi kepada Ibu Ana. Nanti kita bahas bersama-sama. Oke, Bu? Dah, silakan. Sudah selesai, Bu? Oke. Jadi ibu-ibu semua di sini itu ingin anaknya seperti apa? Pengen? Iya, Bu, pengen anak yang sehat. Terus anak yang kayak apa lagi, Bu? Jadi dokter, Ibu. Selanjutnya, Ibu? Ibu Ina? Hafiz. Oh, Ibu pengen anaknya jadi hafiz Al-Quran. Selanjutnya, Bu? Jadi pilot. Iya, Bu. Lanjut, Bu? Anak-anak yang berbakti. Ya, pengen menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kemudian apa lagi, Bu? Menjadi anak yang soleh. Iya, betul, Bu. Lanjut, Bu? Menjadi polisi. Iya, Bu, betul. Ya, Ibu pengen anaknya. Kemudian apa, Bu? Tinggi. Karena Ibu pengen anaknya jadi polisi, maka pengen anaknya tinggi. Apa lagi, Bu? Iya, cerdas, Ibu. Apa lagi, Bu? Penurut. Iya. Mau mendengarkan kata orang tua. Ya, ternyata Ibu pengen anaknya
dokter, jadi pilot, jadi polisi, pengen anaknya sukses ya Bu ya. Ternyata ibu-ibu, keinginan kita orang tua untuk menjadikan anaknya sehat, tinggi, cerdas, supaya dia berhasil itu Bu, tidak bisa kita dapatkan secara langsung instan saja Bu. Kita harus menyiapkan anak itu semenjak dari dalam kandungannya Ibu. Seperti Ibu Ana harus, ketika Ibu Ana pengen anaknya nanti menjadi anak yang sehat ketika lahir, dari sekaranglah waktunya. Ibu Ana harus mempersiapkannya ketika dia hamil sekarang ini. Tapi kita punya yel-yel Ibu. Nah, kalau saya nanti bilang anak PKH, katanya ibu bilang sehat, tinggi, cerdas, gitu ya Bu ya. Bisa Bu? Oke, kita coba kan Bu. Anak PKH sehat, tinggi, cerdas. Ya, jadi kita pengennya itu anak kita sehat, tinggi, dan cerdas seperti yel-yel kita. Oke Ibu. Selanjutnya Ibu, kita akan menonton. Ibu suka menonton? Iya, kita menonton ya Bu ya. Nanti filmnya itu tentang bagaimana sih cara membentuk anak yang sehat, tinggi, dan cerdas itu sejak dari dalam kandungan ya. Juga nanti bakal dibahas tentang, Ibu pernah nggak dengar 1000 hari pertama kehidupan? Pernah ya Bu ya. Juga nanti bakal dibahas di sana ya, waktu posyandu ya Bu ya. Ya, nanti silakan ibu-ibu menonton, habis itu kita diskusikan ya Bu ya. Oke, ibu-ibu, apa saja nih ya ibu ingat dari film tadi? Ada siapa Bu di filmnya tadi? Ya, ada Tia, Yudi suaminya, kemudian Ibu Bidan. Betul, si Tianya lagi hamil ya Bu ya. Kemudian ya mereka berdiskusi suami istri, nanti anaknya bakal seperti apa. Oh iya betul, dia membandingkan dengan tetangganya. Ada anak tetangganya yang bagaimana Bu? Yang ibunya tinggi tapi anaknya pendek. Terus yang satu lagi orang tuanya pendek tapi anaknya tinggi. Kemudian mereka mengambil kesimpulan kalau ternyata anak ini tidak selalu mengikuti orang tuanya. Kemudian untuk menjawab kegelisahan mereka, pertanyaan dalam otak mereka pergi ke bidan. Kemudian dijelaskanlah sama Ibu Bidan nanti ya Bu ya. Di sana tadi juga dibahas tentang, ada katanya stunting. Ibu tahu nggak stunting? Pendek ya Bu ya. Jadi anak itu pendek dari teman-teman seusianya. Jadi inilah yang dijelaskan oleh Ibu Bidan tadi Ibu, dampak kekurangan gizi. Ternyata ibu-ibu, bagaimana kondisi ibu saat hamil itu Bu berefek kepada anak kita, mempengaruhi masa depan anak kita. Tidak hanya pas anak kita lahir itu pengaruhnya, tapi panjang Ibu efeknya gitu ya Bu ya. Jadi coba kita bahas tentang bagaimana sih dampak kekurangan gizi terhadap ibu hamil. Pertama kita lihat pas masa bayi. Kalau ibu itu kekurangan gizi saat hamil Bu, bagaimana bayi yang dilahirkan? Betul, biasanya bayinya lahir kecil, prematur. Kalau prematur harus masuk inkubator ya. Biasanya sakit-sakitan ya Bu ya, daya tahan tubuhnya rendah. Kemudian pada masa anak-anak, jadi kalau tidak diiringi dengan gizi yang baik lagi ibu-ibu, maka anak yang kecil tadi akan tumbuh menjadi yang kita bahas tadi, anak yang stunting, tingginya itu tidak sesuai dengan teman seusianya. Kalau ibu pengen anaknya jadi polisi, nanti gak bisa lagi, soalnya anaknya pendek ya Bu ya. Oke. Kemudian kita beranjak ke remaja. Apa katanya di sini tuh? Kesulitan belajar. Jadi ketika mereka sudah di usia sekolah, dia akan kesulitan untuk belajar, tidak konsentrasi belajar. Kalau tidak konsentrasi belajar, maka bagaimana prestasinya Bu? Iya, prestasinya akan rendah. Selanjutnya ketika dewasa. Ketika mereka dewasa,
Bagaimana efeknya kira-kira, Bu? Iya, eh, kalau prestasinya kurang bagus, maka ketika dewasa juga bakal sulit untuk mencari pekerjaan. Ketika mereka berumah tangga, ibu-ibu, bagi yang laki-laki nanti tidak bakal bisa membiayai keluarganya dengan baik. Bagi yang perempuan, ibu, bakal berisiko nanti hamil dengan anak yang tidak bagus juga gitu ya, Bu ya. Jadi efeknya itu, Bu, berpanjang gitu, Bu, berkaitan sampai ketika dewasa. Makanya ibu-ibu, kita sangat harus memperhatikan bagaimana gizi kita selama hamil. Kemudian nanti tadi juga dibahas tentang apa kata Bu? Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Apa sih, Bu, 1000 hari pertama kehidupan itu? Ya, kita lihat dari sedikit mulai dari sejak dalam kandungan, yaitu katanya ini apa, Bu? Sampai usia 24 bulan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dalam kandungan, kemudian usia 0 sampai 6 bulan, kemudian usia 6 sampai 12 sampai 24 bulan. Kenapa kok orang bikin istilah ini sih, Bu? Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa kok enggak 3000 gitu, 5000 gitu? Ternyata, Ibu, umur 0 sampai 2 tahun ini adalah fase-fase penting, fase-fase kritis dalam perkembangan anak. Apa yang terjadi di kehidupan anak kita di fase ini itu tidak bisa kita perbaiki di masa yang akan datang. Makanya kita harus di fase ini memberikan yang terbaik kepada anak kita, baik itu dalam segi gizi ataupun pengasuhan gitu ya, Bu ya. Oke, Ibu, bisa dipahami, Ibu? Ya, alhamdulillah. Selanjutnya materi tentang ini, Ibu, bisa Ibu lihat di modul pintar, buku pintar Ibu. Ada di bawah, Bu? Oke, silakan dibaca ya, Bu ya. Tadi apa yang kita